Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Dika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang coronavirus yang baru-baru ini muncul, yang termasuk golongan virus baru ya. Kita akan bahas mulai dari penjelasannya apa. Coronavirus menurut WHO adalah jenis atau famili dari MERS dan SARS, merupakan golongan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus yang sama ya, sejenis dengan atau sekeluarga dengan COVID-19 atau coronavirus 19. Pertama kali ditemukan dan berasal dari Cina. COVID-19 kita harus tahu gejala klinis dari seseorang yang terjangkit virus corona. Jadi sebenarnya gejala klinis semua penyakit saluran napas itu hampir sama ya, hampir sama, mirip. Gejala klinisnya meliputi yang pertama adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk pilek. Kemudian ada sakit dada atau gangguan pernapasan seperti sesak. Kemudian ada lemah, letih dan lesu, dan dapat menyebabkan kematian. Bagaimana sih cara menegakkan diagnosis atau untuk kita mengetahui apakah seseorang ini terjangkit coronavirus? Yang pertama itu menurut referensi yang saya baca adalah dengan cara yang pertama adalah sampel darah. Jadi di sini bisa berupa pemeriksaan darah lengkap ataupun pemeriksaan analisis gas darah. Kemudian yang kedua adalah swab tenggorok atau bisa juga dengan pemeriksaan dahak. Yang ketiga adalah ronsen dada. Jadi ronsen dada juga sebagai penunjang untuk mengarahkan kita untuk mendiagnosis pasien tersebut ke arah mana. Jadi menurut Kemenkes RI adalah minimal ada 3 sampel yang kita berikan ke pusat laboratorium dari satu pasien. Jadi satu pasien itu kita minimal mengambil 3 sampel. Oke. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, menurut referensi yang saya baca, itu belum ada pengobatan atau penanganan yang spesifik untuk coronavirus atau COVID-19 karena virus ini masih tergolong baru. Vaksinnya belum ada, belum ditemukan, dan pengobatan spesifiknya juga belum ada. Tapi menurut WHO dan Kemenkes RI juga mengatakan penanganan seseorang yang dicurigai terjangkit coronavirus adalah dengan cara menangani dari gejala klinisnya, atau kita berikan terapi suportif namanya. Kalau dia demam, kita atasi demamnya. Kemudian batuk pilek, kita berikan obat untuk batuk pilek dan obat-obat sesak. Jadi terapinya sebenarnya kita hanya berikan suportif ya, terapi berdasarkan gejala klinis yang ia timbulkan. Bagaimana sih cara penularan dari virus corona sendiri? Jadi banyak juga isu-isu atau berita-berita hoax di luar sana bahwa virus corona itu dia menyebar melalui udara. Jadi misalnya dari Mataram melewati udara terbang ke Narmada, ke Lombok Tengah Beraya, itu tidak melalui udara. Jadi sebenarnya cara penularan virus corona ini adalah dengan cara kontak erat dengan seseorang. Jadi kita kontak atau berbicara langsung, kontak mata langsung dengan seseorang terkena virus corona, itu dapat meningkatkan risiko penularan. Kemudian berjabat tangan. Kemudian ketika seseorang yang terkena corona itu dia batuk ataupun bersin, itu dapat menimbulkan penularan melalui droplet namanya ya, droplet atau sambungan dari batuk dan pilek. Bagaimana sih cara pencegahan kita atau menghindarkan diri dari risiko penularan virus corona? Itu ada beberapa cara, tapi yang paling penting menurut saya adalah untuk orang yang sehat ya, seperti kita, semoga kita tetap sehat, amin. Untuk orang-orang yang sehat tentunya adalah dengan cara 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama adalah dengan cara kita akan menggunakan air mengalir, dan kita akan membasuh bagian telapak tangan kiri dan kanan dengan sabun.
ya, air mengalir juga. Kemudian setelah itu kita membasuh sela-sela jari di bagian punggung tangan. Kemudian kita mengusap lagi jari-jari tangan bagian dalam. Yang ketiga. Kemudian yang keempat dengan cara gerakan mengunci seperti ini, mengunci. Kemudian yang kelima adalah dengan cara memutar ibu jari seperti ini, dengan sabun tentunya ya, jangan hanya air mengalir saja. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah dengan cara memutar ujung-ujung jari atau kuku ke telapak tangan seperti ini. Bisa dengan sabun ya, terus bisa juga dengan antis atau sanitizer. Kemudian banyak sekarang kan beredar harga masker tinggi, harga masker naik. Sebenarnya seseorang yang paling penting yang harus wajib menggunakan masker adalah seseorang yang sakit. Contoh orang yang batuk pilek, wajib. Oke, sekarang saya akan jelaskan sedikit untuk ini ya, ketika batuk. Jadi yang pertama, orang yang batuk pilek itu harus menggunakan masker karena untuk mencegah dari penularan virus ataupun bakteri nantinya. Kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan lengan atas bagian dalam ya, lengan atas bagian dalam. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Nah, setelah menggunakan masker, tisu ataupun sapu tangan, segera dibuang ke tempat sampah dan digunakan hanya untuk sekali pakai ya. Kemudian setelah itu lakukanlah 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian rajin atau teraturlah berolahraga tentunya, terus makan makanan yang sehat, yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan kurangi aktivitas di luar rumah kalau memang tidak penting. Oke, mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kelebihan mungkin nanti bisa dikomen di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kami, dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Oke, sekian. Saya Dr. Dika. Bye.